Oke, langsung aja kita bahas ya. Memilih benih padi itu, wah, krusial banget. Ibaratnya nih, kita lagi milih atlet buat olimpiade. Pilihan yang tepat bakal nentuin kita menang besar atau enggak pas panen nanti. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas varietas-varietas padi unggul terbaru biar Anda bisa milih mana jagoan yang paling pas buat kondisi sawah Anda. Coba, pernah ngalamin nggak? Harga pupuk rasanya kok naik terus, sawah malah diserang wereng sampai bikin pusing kepala. Atau mungkin Anda punya target ambisius, pengen bisa panen sampai 4 kali setahun. Ini semua kan tantangan nyata di lapangan. Kabar baiknya, inovasi benih sekarang udah punya jawabannya. Nah, ini dia solusinya. Varietas unggul baru, atau biasa disingkat VUB. Gampangnya gini deh, anggap aja ini semacam kotak peralatan modern buat para petani. Setiap benih di dalamnya itu udah dirancang khusus, hasil rekayasa para ahli buat ngatasin masalah-masalah spesifik di sawah. Jadi ini bukan benih biasa loh, ini bisa dibilang teknologi. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bongkar hari ini? Pertama, kita kenalan dulu sama para jagoan hemat yang hasilnya selangit. Terus, kita lihat benteng pertahanan yang super tangguh lawan hama. Habis itu, ada padi sehat buat lawan stunting, lanjut ke varietas super ngebut buat untung berlipat. Dan terakhir, yang paling penting, kita simpulkan gimana caranya milih benih yang paling pas buat Anda. Yuk kita mulai dari kelompok pertama, si serba bisa. Namanya Green Super Rice atau GSR. Varietas di kelompok ini dirancang dengan satu tujuan utama, ngasih hasil panen yang maksimal tapi dengan pemakaian pupuk dan air yang jauh lebih irit. Ini pilihan cerdas banget buat pertanian modern yang pengen produktif tapi juga ramah lingkungan. Nah, ini dia bintangnya, Inpari 42. Pasti udah banyak yang dengar kan? Ini penerus Inpari 32 yang populer banget. Kelebihannya jelas, hasilnya itu loh tinggi banget, batangnya juga kokoh jadi nggak gampang rebah. Dan yang paling penting buat pasar, nasinya pulen. Tapi ada tapinya nih, panennya harus disiplin tepat waktu. Kalau telat sedikit aja, gabahnya gampang rontok. Terus di beberapa lokasi, pertahanannya lawan warang batang coklat katanya udah mulai sedikit menurun, jadi tetap perlu waspada. Dan ini dia angka yang bikin semua orang melirik, 10,6 ton per hektar. Itu potensi maksimal gabah kering gilingnya. Coba bayangin, hasil sebanyak ini bisa didapat dengan pupuk dan air yang lebih hemat. Nggak heran kan kalau Inpari 42 jadi primadona di mana-mana. Kalau tadi ada Inpari 42 si sprinter, sekarang kenalan salah saudaranya, Inpari 43. Anggap aja dia ini pelari maraton yang tangguh. Varietas ini jagoannya buat lahan yang airnya suka pas-pasan, misalnya di area ujung saluran irigasi. Hasilnya memang sedikit di bawah saudaranya, stabil di kisaran 9 ton per hektar. Tapi dia lebih bandel, lebih tahan sama penyakit hawar daun bakteri atau HDB. Oke, cukup soal para jagoan pencetak tonase. Sekarang kita pindah ke barisan pertahanan, para penjaga gawang sawah kita. Kelompok varietas ini diciptakan khusus buat jadi tameng, buat ngelawan musuh-musuh utama petani, kayak penyakit blast dan hama wereng yang sering bikin pusing tujuh keliling. Kalau di daerah Anda, penyakit blast atau yang sering disebut potong leher itu jadi momok, nah Inpari 48 ini jawabannya. Dia dirancang emang buat tahan banget sama serangan jamur itu. Bonusnya, kualitas berasnya itu premium, bening banget, dan nasinya super pulen. Jadi selain panen aman, harga jualnya juga bisa lebih bagus. Dan ini dia pendatang baru yang paling ditunggu-tunggu. Sang spesialis penumpas wereng, Inpari 51. Varietas ini jadi harapan baru buat daerah-daerah yang udah jadi langganan serangan wereng batang coklat. Hebatnya, dia punya gen ketahanan ganda. Tapi, perlu diingat, karena ini masih sangat baru, benihnya mungkin belum banyak beredar. Jadi, coba cari-cari info terus ya soal ketersediaannya. Oke, kita geser sedikit ya. Pembahasan kita kali ini bukan cuma soal tonase panen, tapi sesuatu yang jauh lebih penting, kesehatan generasi penerus kita. Ternyata VUB itu bukan cuma soal ketahanan pangan, tapi juga ketahanan gizi. Inilah peran padi biofortifikasi dalam perang kita melawan stunting. Ini dia varietas yang punya misi mulia, Inpari IR Nutrizing. Jagoan utamanya adalah kandungan zincnya yang tinggi banget. Ini nutrisi yang super penting buat mencegah stunting pada anak-anak. Umur panennya juga lumayan cepat. Cuma ada satu tantangan besarnya. Tekstur nasinya itu pera, kurang pulen. Jadi kurang cocok sama selera kebanyakan orang Indonesia. Tapi ada solusinya kok, gampang. Pas masak tinggal dicampur aja sama beras lain yang lebih pulen. Coba deh perhatiin angka ini.
29,61 ppm atau parts per million itu kandungan zinc rata-rata di tiap butir beras Nutrizing. Jauh lebih tinggi dari beras biasa. Ini bukan sekadar angka loh, ini adalah kekuatan gizi yang bisa bantu mengubah masa depan anak-anak Indonesia. Selanjutnya, kita kenalan sama para pembalap di sirkuit persawahan. Ya, varietas super genjah ini dirancang buat petani yang pengen gaspol, memaksimalkan intensitas tanam. Tujuannya satu, panen lebih sering biar untungnya berlipat ganda. Bahkan bisa sampai 4 kali tanam setahun. Ini dia pembalapnya, Cakrabuana dan Pajajaran. Umurnya pendek banget, sekitar 104 hari udah bisa panen. Inilah yang membuka peluang buat ngejar target indeks tanam 400. Kerennya, walau cepat, hasilnya tetap tinggi. Tapi tantangannya juga ada. Karena dia panen duluan dibanding sawah tetangga, otomatis jadi incaran utama burung, manajemen air sama pupuknya juga harus presisi banget. Istilahnya high risk, high reward. Oke, biar gampang, kita kumpulin semua jagoan tadi dalam satu tabel. Nah, ini rangkuman cepatnya. Bisa langsung kelihatan kan? Inpari 22 yang jago di hasil, Cakrabuana yang juara di kecepatan, Nutrizing yang fokus ke kesehatan, dan Invari 48 si spesialis anti blast. Perhatiin juga tekstur nasinya, ada yang pulen, ada yang pera. Tabel ini ngebantu banget buat bandingin semuanya secara langsung. Nah, kita udah kenalan sama semua alat canggih di dalam kotak peralatan Viewbee. Sekarang masuk ke bagian yang paling penting. Gimana caranya milih alat yang paling pas buat proyek di sawah Anda? Yuk kita susun sama-sama panduannya biar nggak salah pilih. Jadi kuncinya cuma ada di 3 langkah sederhana ini. Pertama, coba identifikasi dengan jujur apa sih masalah terbesar di sawah Anda? Apa itu wereng, penyakit belas, air yang terbatas, atau emang mau ngejar panen cepat? Kedua, setelah masalahnya ketemu, tinggal cocokkan deh sama varietas spesialis yang tadi udah kita bahas. Ketiga, dan ini yang paling sering dilupakan, benih unggul itu bukan tongkat sihir. Dia butuh perawatan yang unggul juga biar potensi maksimalnya bisa keluar. Oke, sebagai penutup, saya mau kasih satu pemikiran. Memilih benih juara itu baru langkah pertama. Langkah selanjutnya adalah soal strategi. Setelah Anda tahu kapan kira-kira benih pilihan Anda bakal panen, pertanyaan berikutnya adalah, siapkah Anda mengatur jadwal tanam supaya waktu panennya jatuh pas harga gabah lagi bagus-bagusnya? Karena di sini